saya akan menjelaskan mengenai isu kepemilikan konsolidasi. Konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Ilustrasinya sebagai berikut. Yang pertama, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000 pada nilai bukunya senilai 240 juta dan mencatat investasi menggunakan metode ekuitas dasar. Yang kedua, PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisah sebesar 140 juta di tahun 2000X11 dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta. Yang ketiga, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 2000X1 dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta. Selain itu juga diasumsikan juga bahwa pada tanggal 1 Januari 2000X1 PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal 100 juta dijual pada nilai nominalnya dan PT Induk tidak membeli saham tersebut. Dividen preferen reguler dibayar di tahun 2000X1. Untuk penyelesaiannya sebagai pertama adalah kita mencatat alokasi laba bersih PT Anak. Dari total laba bersih senilai 50 juta yang dilaporkan PT Anak untuk tahun 2000X1 sebesar 12 juta itu didapat dari 100 juta dikali dengan 0,12 dialokasikan ke pemegang saham preferen sebagai dividen periode sekarang. PT Induk mencatat bagian di atas jumlah sisanya dihitung sebagai berikut. Nah, untuk laba bersih PT Anak 2000X1 senilai 50 juta dikurangi dengan dividen preferen yang tadi 100 juta dikali 0,12 senilai 12 juta itu laba bersih laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa senilai 38 juta. Untuk bagian proporsional PT Induk senilai 0,80. Pendapatan PT Induk dari PT Anak senilai 30.400.000. Nah, yang kedua, kita mencatat laba yang dialokasikan ke kepemilikan minoritas untuk tahun 2000X1 adalah total dividen preferen PT Anak dan bagian 20% pemegang saham biasa minoritas PT Anak sebesar 38 juta dari sisa laba yang telah dikurangi dividen preferen. Nah, untuk dividen preferen PT Anak itu senilai 12 juta. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas PT Anak itu senilai 7.600.000. Itu didapat dari 38 juta dikali 0,2. Sehingga pendapatan kepemilikan minoritas senilai 19.600.000. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk kertas kerja konsolidasi sebagai berikut. Kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi pada akhir tahun 2000X1 disajikan pada figur 9.1 yaitu ayat jurnal eliminasi sebagai berikut terdapat dalam kertas kerja tersebut. Yang pertama, E1 itu pendapatan anak perusahaan senilai 30.400.000. Untuk dividen diumumkan saham biasa itu senilai 24 juta. Dan untuk investasi saham biasa PT Anak senilai 6.400.000. Itu kita mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Yang kedua, pendapatan untuk kepemilikan minoritas itu senilai 19.600.000. Dan dividen diumumkan saham preferen itu senilai 12 juta. Di dividen diumumkan saham biasa senilai 6 juta. Kita mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas. Yang ketiga, saham biasa PT Anak senilai 200 juta, saldo laba 1 Januari senilai 100 juta. Investasi pada saham PT Anak itu senilai 240 juta dan kepemilikan minoritas senilai 60 juta. Itu kita mengeliminasikan investasi saham biasa awal. Yang keempat itu saham preferen PT Anak itu senilai 100 juta dan kepemilikan minoritas senilai 100 juta juga. Pada kredit sekarang kita mengeliminasi saham preferen anak perusahaan. Nah, dalam konsolidasi dividen preferen senilai 12 juta diperlakukan sebagai laba yang dialokasikan ke kepemilikan minoritas. Karena PT Induk tidak memiliki saham preferen PT Anak, seluruh dividen preferen tersebut diklasifikasikan sebagai bagian dari kepemilikan minoritas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.